warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para masyayikh, para ustaz, para tuan-tuan guru, khusus Abul Mahbub Syekh Kiai Haji Abah Ahmad Joko Yulianto yang hari ini berhadir di tengah-tengah kita dalam rangka membimbing kita dalam zikir, muhasabah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau dan semua para guru senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, orang-orang tua, aparatur pemerintah, TNI, Polri, camat, kepala desa yang saya dan kita hormati, teman-teman dari Kiswa Center Indonesia yang menjadi sebab saya dan Abah Joko bisa bersilaturahim di tengah-tengah ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan Kiswa Center Indonesia dalam program-program dakwah dan kebaikannya diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, seperti yang Abah sampaikan, saya sampai juga akhirnya di tempat ini walaupun sudah 3 hari berada di Jambi, dari sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, sekarang apa? Sabtu. Masya Allah. Harusnya memang pagi tadi kita sudah berangkat, tapi yang jemput mungkin karena terlalu lelah semalam, supir yang jemput mengalami kecelakaan di perjalanan. Jadi saat mau menjemput saya terjadi kecelakaan, harus proses dulu, bawa korban ke rumah sakit, proses dulu di kepolisian, sampai panitia berkomunikasi lah ya di antara mereka, baru datang jemputan berikutnya. Jadi sudah jauh, kena macet, tambah pula sebelumnya ada musibah. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun ya di waktu yang mungkin tidak sesuai rencana manusia, tapi inilah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa ada istilah itu? Untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Itu peribahasa Melayu ya. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abah sudah menyampaikan di awal bahwa setiap kita pasti akan merasakan kematian. Kekekalan itu, keabadian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibu sudah berupaya pakai make up yang mahal, lipstick, eyeshadow, blush on, apa lagi? Maskara, semen tempel lagi kalau perlu. Tetap 2 kata Nabi yang tidak bisa dihindari dan tidak ada obatnya. Yang pertama tua, yang kedua mati. Semahal apapun bedak, kalau udah 70 tahun pasti keriput, pasti peot, kulitnya boleh ditarik ke belakang, sampai jadi konde kalau perlu. Tapi leher ternyata tidak bisa dibohongi. Lehernya keriput, tangannya keriput, badannya keriput, mukanya boleh tampak tidak keriput, tapi di bawah muka
semua kering. Tak ada obatnya itu, tua itu tak ada obatnya. Tua itu tidak ada obatnya. Dua yang tidak ada obat, pertama tua, yang kedua mati. Ibu takut tua? Takut tua apa tidak? Pengen awet muda? Hah? Mau awet muda? Meninggal sebelum tua. Maka akan dikenang, Masya Allah, itu meninggal usianya baru 40 tahun. Nah itu masih muda. Tua, muda, kalau sudah mau datang, tidak ada yang bisa menghindari. Bukan matinya yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan saat mati dalam keadaan apa. Sesuatu yang pasti nggak boleh ditakutkan. Kenapa orang takut miskin? Karena kaya bukan kepastian. Ayo, betul nggak? Karena kaya bukan kepastian, sehingga takut miskin. Sudah kaya saja masih takut. Kenapa? Karena bisa jadi satu hari orang kaya, duitnya banyak, jatuh bangkrut. Mana yang tidak menakutkan? Miskin takut, kaya takut, sehat takut, sakit takut. Dunia ini penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Senangnya saja khawatir, apalagi susahnya. Karenanya Nabi memberi resep, innal ghina ghinan nafs. Orang itu kalau cari bahagia, ibu bapak, jangan cari di tetangga. Bisa jadi tetangga ibu bapak justru merasa bahagia melihat ibu bapak. Kata orang yang punya duit banyak, enak ya, jadi petani, selesai bercocok tanam, pulang ke rumah, ketemu bininya, ketemu anaknya, duduk makan bersama, mengaji zikir, baca Quran bersama. Itu kata yang kaya. Yang sibuk, suami jarang ketemu bini, bini jarang ketemu sama suami, anak jarang ketemu orang tua susah ngurusin anak. Yang dia lihat, ibu yang paling bahagia. Kata ibu apa? Apa kata ibu yang di desa-desa, kampung-kampung, bapak-bapak yang jadi petani? Rumah punya, anak sekolah tinggi, duit banyak, kerjaan bagus. Kata yang tadi kerjaan bagus, duit banyak, yang enak siapa? Ibu, bapak yang di kampung. Kata ibu, bapak yang di kampung, yang enak siapa? Dia. Jadi kalau diambil rumus secara umum, semuanya enak kan? Kata dia, ibu yang enak. Kata ibu, dia yang enak. Maka buat orang beriman, apapun keadaannya, semua enak. Nggak ada duit, bagus. Anak jauh dari narkoba, anak nggak main judi, nggak punya, ya. Nggak ada duit, bapak nggak ke kota. Takut nanti bapak kalau ke kota, madu asli. Di Jambi ini madu banyak, apa katanya? Madu di Jambi banyak. Tapi madu asli itu sulit ditemukan kecuali madu yang dibawa ke rumah. Kalau yang bawa palanya benjol, itu sudah pasti bapak bawa madu asli itu. Nah, kalau yang di rumah lempar kiri, lempar baskom, ini asli yang dibawa nih. Punya duit kalau nggak bersyukur jadi musibah, nggak punya duit kalau nggak bersabar juga jadi bencana. Maka kata Nabi, orang beriman itu penuh ketakjuban. Susahnya dia sabar dapat pahala, senangnya dia bersyukur juga dapat pahala. Tinggal persoalannya nanti saat kita wafat, apa yang kita bawa? Amal baik, amal buruk, dua-duanya punya potensi. Makanya ada lagu orang Melayu dulu apa tuh?
bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kecilan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara tinggal semua yang dikasihi, hanya amalan yang menemani. Secinta-cintanya bapak sama ibu, kalau ibu meninggal kemana suaminya? Berkawin lagi. Kok ngapain sendiri pak jadi duda? Kawinlah. Apa pula mengenang-kenang masa lalu? Kawin. Masih hidup aja bini kita mau kawin lagi? Masa udah meninggal bapak kamu kawin lagi? Ayo. Secinta-cintanya bapak tak mungkin ikut menemani istrinya di dalam kubur. Ya. Sekarang bertanya nih ibu. Ibu memang kalau suaminya meninggal ibu ikut menemani. Kemana ibu pergi? Cari berondong. Lumayan duit sawit. Lumayan ada duit simpanan. Boleh menikah lagi? Boleh. Orang janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Kan begitu. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana? Tuhan senangi. Janda yang putih berjilbab panjang. Asik. Melayu punya gaya apa? Aduh. Ayo dunia. Secinta apapun, tak mungkin dia menemani. Sebakti-baktinya anak. Ini anak paling soleh, anak paling bakti, anak paling baik. Kalau ibu bapaknya meninggal, apa anaknya ikut? Tidak. Kalau tidak pandai kita mengurus mendidik, maka anak itu yang pertama dipikirkan bukan tahlilan, bukan pikiran, bukan yasinan, kapan ini pembagian warisan. Kuburan belum kering, hari belum 7, sudah ribut soal warisan, kapan minta dibagikan. Kalau warisan dapat, apa sudah pasti? Ibu akan didoakan? Belum tentu. Kalau tak punya amal, apalagi yang akan kita harapkan. Itulah kenapa Allah ingatkan dalam Al-Quran, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, kata orang yang mau meninggal nih, kiranya engkau tunda kematianku walau sebentar, minta ditunda walau sebentar. Kita nih besok akan negosiasi dengan Allah. Bolehlah ya Allah, tunda walau sesaat saja. Jangan kau matikan dulu aku. Padahal saat matinya usia 70 tahun, usia 80 tahun, usia 90 tahun, usia 50 tahun. Itu selama 50, 70, 60 tahun ngapain aja? Sampai-sampai itu mau meninggal minta tunda walau sebentar. Andai diberikan waktu oleh Allah, memang mau ngapain? Fa'as-saddaqo, hanya mau sedekah. Dari ayat ini Allah ingin mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa penyesalan terbesar kita nanti adalah kita hidup kurang sedekah. Sedekah apa Solmen? Dari mulai sedekah yang tidak bermodal sampai sedekah yang bermodal. Mana sedekah yang tidak bermodal duit? Senyum. Nggak usah senyum sama tetangga. Ibu nyambut suami,
selama seumur ibu menikah, lebih banyak marah apa lebih banyak senyum? Dari mana? Kemana? Nang jabo. Kayak penyidik. Ditanya ke kriminal tuh hatinya. Bawa duit banyak, begitu jadi laki. Bawa duit dikit, kemana nih duit? Tak ada bagus-bagusnya tuh laki. Itu yang menyebabkan banyak bini, kata Nabi, masuk neraka. Bukan sebab kufur iman, tapi kufur pada suaminya. Tak ada terima kasih kepada suami yang sudah capek, hampir ketabrak. Itu di depan banyak transformer itu, mobil-mobil truk. Emang ibu tahu berapa kali hampir mati tuh? Nyebrang, pusing, mikirin yang di rumah, tak lihat ada truk, hampir meninggal. Sampai rumah diomelin. Apa nunggu meninggal dulu? Baru tahu perjuangan suami itu gimana kerja. Dia serahkan semua duitnya, dia kasih semua hasilnya. Bapak sih punya duit ngasih semua. Kayak saya dong Pak, duit semua itu ada di tabungan saya. ATM bini yang pegang. Sama baik. Sama baik. ATM yang pegang. PIN pula dia yang pegang. Saya hanya dibekali ATM yang sudah dijatah. La ilaha illallah. Dahsyat mama nih. Kalau bukan anak orang tuh ya. Aduh, itulah hidup. Ya, dengan segala suka dukanya. Amal yang ikut dan amal yang paling disesali adalah amal soleh yang kurang kita lakukan, di antaranya sedekah. Senyum itu murah, tapi tidak murahan. Kalau kita banyak senyum sama orang, Nabi menyampaikan tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu yang kau lihat itu dicatat oleh Allah sebagai pahala sedekah. Jadi yang disuruh Nabi itu kita duluan. Kita ini kan kebanyakan nunggu orang. Apa pula aku yang senyum? Dia tidak senyum, aku suruh senyum. Sama dia pun begitu. Apa pula aku senyum? Dia tidak senyum, ngapain aku senyum? Jadi tiap ketemu dia ada yang senyum. Karena dua-duanya berpikir nunggu yang mulai. Padahal perintah Nabi, kau mulai dulu. Nanti kalau dia tidak senyum, jangan buruk sangka. Mungkin giginya sakit, mungkin matanya kotor, mungkin banyak pikirannya, mungkin tidak melihat. Kan begitu. Dapat pahala sedekah, tidak modal uang, hanya modal bibir dan gigi. Nenek-nenek juga bisa nggak ada giginya. Senyum tuh, nenek tua kalau udah senyum, masya Allah, tetap tua. Tak ada nenek senyum jadi muda dulu ada. Itu pertama, tak ada modal, tapi pahalanya sedekah. Yang kedua, tak pakai modal lagi nih. Doakan orang, punya tetangga, punya saudara, punya keluarga, macam-macam tuh keadaannya. Punya nggak tetangga yang susah? Punya saudara yang susah? Mau bantu tak ada duit, mau kasih kita juga bingung. Tapi pernahkah kita sedekah doa sama dia? Ayo, contoh. Ini jawab masing-masing di diri aja lah. Contoh ya, misal punya tetangga namanya Tugimin. Tugimin lagi susah. Kita mau bantu nggak ada duit. Terus kita doakan dia tiap hari. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak pada Tugimin. Kasih duitnya, kasih harta yang berlimpah. Bikin dia bisa naik haji. Kasih dia rezeki bisa umroh. Kasih dia rezeki bisa jalan-jalan. Kasih dia rezeki bisa healing. Kalau perlu healing sampai hilang. Saking seringnya jalan-jalan, nggak pernah lagi balik pulang. Pernah kita doa, biar tetangga kita duitnya banyak. Nah, apa kata kita? Ngapain pula saya doain orang? Saya juga perlu doa. Ngapain pula saya doain dia? Kalau dia kaya, tahu-tahu dia lupa sama saya, apakah sakit hati saya? Dan saya doain. Saya doain dia, belum tentu dia doain saya. Itu manusia. Dia berhitung sehingga mengeluarkan sifat pelit. Padahal nggak pakai modal, pelit. Buat doain orang saja pelit.
Kalau dia